Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Inilah tanda khusus Muhyiddin serta jongos-jongosnya Pak Alwi, rasis penyembah berhala nasab. Kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian seringkali adalah kelicikan yang menyamar. Adapun kebodohan acap kali adalah kebaikan yang bernasib buruk. Kelalaian adalah iktikat baik yang terlalu polos, dan kelemahan adalah kemuliaan hati yang berlebihan. Ainun Najib. Cinta buta adalah saat sedang jatuh cinta dan merasa bahagia sepanjang hari, juga melihat semua yang dilakukan yang dicintainya adalah hal yang benar tanpa peduli apapun. Buta dalam cinta berarti tidak melihat kekurangannya, makanya namanya cinta buta. Jadi melihat yang dicintainya itu membabi buta. Yang dilihat itu cuma kebaikan yang muncul tanpa melihat kelemahan dan keburukannya. Itu cinta buta. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli syaraf dan penulis buku terlaris, Abhijit Naskar, otak menjadi tidak logis pada orang yang baru mengalami pergolakan romansa. Sesuatu yang membuat sulit untuk mengetahui bagaimana membangun ekspektasi yang sehat dalam. Itulah awal dari cinta buta. Sangat disayangkan adalah kenapa masih ada orang yang sekolah tinggi, mengaji kitab-kitab besar, mempelajari ilmu logika dan ilmu tinggi lainnya, ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran dan cerita-cerita irasional ya tentang Pak Alwi, orang-orang cerdas itu menjadi dungu, menjadi bodoh, bahkan terhadap perilaku Pak Alwi rasis yang dungu pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah ilmu-ilmu dan kitab-kitab yang selama ini mereka pelajari tidak ada artinya sama sekali. Seolah-olah buku yang dia baca tentang logika menjadi mentah dan tidak berguna di hadapan klan Pak Alwi. Berarti sikap mereka itu sama dengan sikap orang tidak berilmu dan tidak cerdas. Berarti hasil dari ilmu yang telah dia kuasai dan kitab yang dia baca adalah kedunguan belaka. Kita mesti kritis terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Mahabbah kepada mereka bagus karena kita dianjurkan untuk saling mahabbah. Mahabbah saja kepada mahabbah tidak saja kepada klan Pak Alwi, tetapi kepada seluruh umat muslim, bahkan seluruh umat manusia yang tercermin dalam konsep ukhuwah basyariah. Hanya saja jangan karena mahabbah kita menjadi bodoh, jangan juga karena mahabbah kita menjadi lemah, jangan juga karena mahabbah menjadikan orang yang dimahabbai menjadi gelap mata dan gelap hati. Berikut tanda-tandanya orang yang terjangkit penyakit fanatik buta, cinta buta. Yang pertama, mengidolakan Pak Alwi. Kita semua memiliki kekurangan, kecuali Pak Alwi yang sempurna tanpa cacat.
Dalam penglihatannya mereka sebagai makhluk sempurna dari dalam dan luar. Penampilannya luar biasa, tidak pernah berbuat salah. Kalaupun ada salah, itu pasti bukan salahnya. Beberapa calon muhibbin mungkin mengalami hal ini pada periode awal mengenal Pak Alwi yang berpenampilan serba Arab dan heboh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terciptanya jarak. Jika masih tidak kembali bersosialisasi dengan teman-teman berbulan-bulan setelah fase mengenalnya, lalu terpesona dengan Pak Alwi Rasis karena tercekoki doktrin, mungkin ini menjadi tanda bahaya. Muhibbin bukan hanya dibutakan oleh cinta, tapi bisa jadi ya otaknya mulai kurang sehat dan berfungsi dengan normal. Ini yang ketiga, mencari-cari alasan untuk membelanya atas kekurangan Pak Alwi Rasis saat sedang dibutakan oleh cinta. Maka muhibbin tidak akan melihat masalah apapun yang dilakukan oleh Pak Alwi yang dicintainya dan akan selalu memaklumi semua kesalahannya. Hal ini tentu awal yang tidak baik. Yang keempat, muhibbin membuat keputusan dengan cepat, memutuskan untuk langsung berkomunikasi secara intens, menjadi pelayannya, atau keputusan besar lainnya dibuat dengan cepat dan tidak matang. Ingat, bergerak terlalu cepat adalah tanda bahaya lain yang harus diwaspadai. Muhibbin dalam fase ini mulai masuk perangkap untuk terjun ke jurang yang sangat dalam. Yang kelima, kebahagiaan Pak Alwi Rasis menjadi prioritas utama, seperti memberi semua harta yang Pak Alwi Rasis butuhkan, menjadikan pusat perhatian sepanjang hari, dan memendam perasaan yang tidak jujur agar Pak Alwi tidak tersakiti. Semua itu adalah tanda bahwa ini adalah korban doktrin cinta buta dengan memprioritaskan kebahagiaan hanya untuk Pak Alwi Rasis semata. Yang keenam, komunikasi satu pihak. Hubungan yang sehat adalah di mana kedua pihak berkomunikasi dengan baik. Ketika ada masalah dengan Pak Alwi Rasis, seolah berkompromi satu sama lain. Muhibbin tidak menyadari bahwa selama ini hanya berkompromi sendiri setiap muncul masalah. Dan tanpa sadar muhibbin selalu diinjak hak-haknya serta direndahkan oleh Pak Alwi Rasis. Anehnya mereka malah senang di posisi itu. Yang ketujuh, ya, tidak memiliki minat lain kecuali untuk Pak Alwi Rasis. Sama seperti hal yang normal untuk memiliki seorang pembimbing dalam hidup. Memiliki hobi di luar dengannya juga merupakan hal yang sehat. Jika semua hobi yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Pak Alwi Rasis, muhibbin dipastikan sudah cinta buta dan derajatnya meningkat menjadi jongos pengabdi Pak Alwi Rasis. Yang kedelapan, mengabaikan masa lalu. Orang bisa berubah faktanya. Orang terus berubah dan berusaha memperbaiki diri. Jika Pak Alwi Rasis memiliki masa lalu yang penuh kekerasan atau sifat buruk lainnya, muhibbin perlu mencari bukti bahwa Pak Alwi telah berubah. Walaupun menemukan bukti kuat bahwa Pak Alwi masa lalunya suram dan hari ini masih buruk perilakunya. Namun, muhibbin senantiasa berhusnudzon. Yang kesembilan, kekhawatiran muhibbin diabaikan. Tanda sudah masuk dan mengalami cinta buta lainnya, yaitu kekhawatiran yang ia rasakan dianggap tidak penting olehnya. Muhibbin pasti bisa merasakan hal ini sendiri ketika ia diabaikan, seperti status kemanusiaannya dianggap tidak setara dengan Pak Alwi Rasis. Walaupun diinjak-injak martabat dan harga dirinya, muhibbin akan tetap setia.
Yang ke-10, peringatan dari teman-teman, tanda terakhir yang paling jelas bahwa telah dibutakan oleh cinta, yaitu peringatan dari teman sekitar. Orang-orang terdekat pasti akan peka terhadap perubahan yang Muhyiddin alami. Mereka akan mengingatkan bahwa ia berada dalam sesuatu yang baik atau tidak. Muhyiddin jongosnya Pak Alwirasis, penyembah berhala nasab, bisa berpeluang sadar jika mau menggunakan sedikit otak kewarasannya, serta mau mendengarkan nasihat orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk membantu Muhyiddin agar lepas gendam cinta dari doktrin Pak Alwirasis, yaitu melatih kesadaran diri dan refleksi diri. Menjadi sadar diri dan reflektif dapat membantu memahami emosi dan reaksi diri sendiri. Hal ini dapat membantu menghindari terjebak dalam emosi yang tidak sehat. Muhyiddin harus dipacu otaknya untuk bisa berpikir sehat. Menetapkan dan mempertahankan menetapkan batasan adalah bagian penting dalam menyikapi apapun. Hal ini memungkinkan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan dapat membantu mencegah terlibat secara emosional dengan sesosok panutan yang tidak tepat. Muhyiddin harus diperkenalkan dengan orang-orang yang mengandalkan berilmu dan akhlak yang baik dalam berdakwah, serta dijelaskan bahwa tampilan, pakaian, dan nasab itu bukan tanda orang alim. Membangun sistem pendukung yang kuat. Memiliki sistem pendukung yang kuat dari teman-teman dan keluarga dapat membantu untuk membuat keputusan yang sehat. Muhyiddin yang berkeinginan menjadi normal seperti orang pada umumnya tidaklah akan merasa sendiri dan terburu-buru memacari panutan dalam hidupnya. Oleh karena itu diperlukan semua pihak untuk mengawal Muhyiddin dalam tiap fase penyadaran. Mencari tempat curhat, terkadang pengalaman masa lalu atau beban emosional, apalagi ada azas manfaat, dapat menyulitkan Muhyiddin untuk bisa cepat lepas dari jerat Pak Alwirasis. Dalam kasus seperti ini, mencari pendamping dapat sangat bermanfaat dalam membantu mengatasi segala masalah dari jerat doktrin-doktrin sesat Pak Alwi agar lebih sehat di masa depannya. Prosesnya perlu kesabaran. Itulah bahayanya cinta buta. Nah, kami sudah ketengahkan tanda-tanda orang yang terjangkit cinta buta Muhyiddin Kabib itu seperti apa dan solusinya bagaimana. Ya, terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.